Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari kita selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami hari ini. Kami sangat bersyukur. Tuhan, jamahlah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam hidup kita ada berbagai macam keadaan yang akan kita temui. Ada senang, bahagia, sukacita, bahkan ada rasa sedih, kesal, marah, dan duka cita. Semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan jika kita tetap hidup di dalam Tuhan. Oleh karenanya,
Yuk adik-adik, juga kakak-kakak semuanya, kita mau bersyukur selalu. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada menyertai kita, menolong kita, dan memberi kemenangan. Jika kita mampu bersyukur atau tetap bersukacita, maka berkat-berkat Tuhan akan datang kepada kita. Jadi, ingatlah baik-baik ya adik-adik, bersyukur dalam segala hal. Nah, sebagai contohnya, ada piring sebagai contoh kehidupan kita. Lalu ada permen-permen warna-warni sebagai bentuk perasaan yang kita rasakan. Yaitu ada senang, gembira, dan penerimaan dari teman-teman. Terima berkat, tapi ada juga kita yang pernah dihina, disakiti, dibully, dibohongin, marah-marah, sedih, dan lain-lain. Semua menjadi satu bercampur-campur. Nah, ada air sebagai contoh Tuhan hadir dalam hidup kita. Ketika Tuhan menjamah seluruh hidup kita, maka semua masalah yang kita hadapi akan menjadi warna-warni yang indah. Tuhan membuat segalanya menjadi baik, karena Tuhan kita hebat dan luar biasa. Jadi tetaplah bersyukur dalam segala keadaan yang adik-adik temui dan adik-adik rasakan ya. Pasti Tuhan membuat menjadi indah. Yuk adik-adik, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan mengasihiku, berpegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus berteduh, mengejar semua arahku, membaca semua citaku. Kukulah masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Nah, ayat hafalan kita dari mana ya adik-adik? Ayat hafalan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Kakak akan bacakan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tugas adik-adik adalah seperti ini. Nah, adik-adik membuat orang-orangan dari kertas origami. Nah, lengkap juga dengan wajah ceria, baju, celana, atau roknya. Dikerjakan ya. Selamat hari Minggu, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa menggunakan masker juga ya, seperti ini.